Dan salah satu kehadiran saya ke tempat ini adalah mengunjungi anak-anak rohani kami. Dan kebetulan kenal sama Pak Manja, dan akhirnya bisa khotbah. Sejujurnya, sejak saya mendirikan gereja dari tahun 2016, saya tidak pernah keluar di hari Minggu, Bapak Ibu. Karena kami fokus dengan penggembalaan yang ada. Sebelum saya jadi gembala, saya khotbah setiap bulan minimal 30 kali saya khotbah. Itu sebelum jadi gembala. Jadi gembala tidak pernah keluar kemana-mana. Dalam sejarah pelayanan, ini kota kedua. Bulan lalu saya ke Jambi, bulan ini saya ke Pontianak untuk melayani Tuhan. I think itu perkenalan dari saya. Nanti kalau mau mengenal lebih jauh, bisa kontak-kontak. Ya, oke. Waktu saya berdoa untuk apa yang harus saya sampaikan di tempat ini, Bapak Ibu. Tentu dalam pelayanan kami sudah ratusan khotbah yang saya berikan. Tiba-tiba ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu dari Matius 5 ayat yang ke-7. Mari kita lihat bersama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca ayat itu bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-7. Oke, kalau sudah siap membaca, kita sama-sama baca. 2, 3. Berbahagialah siapa? Orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemuliaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, ya kebetulan saya ini setiap tahun pasti pergi ke Israel. Even tahun lalu waktu terjadi perang di bulan 4, nah saya ada di sana. Ya, setiap kita kepingin masuk surga, tapi giliran disuruh duluan berangkat, agak ada yang mau. Ya. Nah, kalau Anda pergi ke Israel, maka di daerah Tiberias Anda akan dibawa ke satu lokasi namanya Gereja Sabda Bahagia. Nah, disitulah Yesus mengajar tentang ucapan berbahagia. Kalau kita belajar dari Matius 5 ayat 3 sampai 12, ada 8 ucapan bahagia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Kalau saya khotbah, saya kepingin ada interaksi. Yes. Saya jangan sampai Bapak Ibu melihat saya gitu kan bingung terus tiba-tiba Anda nggak ngerti apa-apa gitu ya. Oke. Jadi ada 8 ucapan berbahagia. Dan menurut para ahli perjanjian baru, ucapan berbahagia yang diajarkan oleh Yesus itu merupakan fondasi iman kekristenan. Sama-sama katakan fondasi. Fondasi. Fondasi itu nampak atau tidak? Tidak. Enggak. Tetapi kalau kita mau bangun gedung setinggi apapun gedung itu, sebesar apapun gedung itu, salah satu yang menentukan yaitu apa? Fondasinya. Fondasi yang kelihatan. Tapi fondasi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sejauh mana Anda mau dipakai Tuhan? Sehebat apa Anda mau diberkati Tuhan? Untuk Anda bisa tetap kuat, Anda butuh fondasi iman yang benar. Amin. Amin. Nah, salah satu fondasi yang diajarkan oleh Yesus itu Matius 5 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Berbahagialah siapa? Orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, menarik sekali kata berbahagia di sini, Bapak Ibu memakai satu kata yaitu kata makarios. Sama-sama katakan makarios. Makarios. Ya, bukan makaroni ya. Kalau makaroni nanti kita makan. Ya. Nah, makarios itu punya beberapa arti. Yang pertama artinya apa? Beruntung atau hoki. Nah, di sini banyak orang Chinese. Kalau saya bahasa Chinese, Bapak Ibu tahu.
pernah bilang gini, orang pintar itu kalahnya sama orang apa? Hoki. Kalau orang sudah hoki, wah hebat. Saya punya anak lagi, saudara ya. Orang ini hoki sekali. Dia nabung di salah satu bank swasta. Di bank swasta itu tiba-tiba ada undian. Undiannya waktu itu berhadiah Mercedes-Benz. Saudara tahu? Dia saldonya tidak banyak, tapi dia dapat Mercedes. grand prize-nya apa? Mercedes-Benz. Dia nabung di bank pemerintah. Waktu itu ada undian yang hadiahnya Toyota Alphard, hadiah utamanya. Tabungannya namanya, dia orang kaya. Terus tiba-tiba waktu ikut pelayanan, saya bilang sama dia, "Bentar lagi kamu akan terima berkat tiba-tiba." Apa itu Pak? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba dia dapat apa? Ini orang apa? Oke. Hoki. Ya. Dan yang kedua, makarios itu artinya apa? Bless, yaitu diberkati. Dan yang ketiga, makarios itu juga artinya apa? Bahagia. Dan bahagianya di sini, Bapak Ibu, bukan bahagia level manusia, tapi bahagia tingkat apa? Dewa. Ini dalam pengertian mitologi Yunani. Jadi kebahagiaan yang bukan menurut standar manusia, tapi kebahagiaan yang sifatnya divine happiness. Yes. Nah, kapan kita bisa mengalami makarios? Kapan kita bisa mengalami keberuntungan, kebahagiaan? Ternyata yang pertama, kita bisa mengalami makarios waktu kita jadi orang yang apa? Murah hati. Dalam tradisi orang Cina, mereka punya ukuran kebahagiaan. Yang pertama, kalau Anda mau bahagia 1 jam, bagaimana caranya? Suruh tidur. Kenapa? Kalau Anda tidur, Anda lupa kalau Anda punya utang. Kalau Anda tidur, Anda lupa suami Anda kayak bapak yang nggak pernah pulang. Pulang. Kalau pulang selalu sama alamat. Karena yang dikasih alamat, tahu tidak. Ya. Makanya kalau Anda ke rumah sakit, kalau Anda sakit dan Anda sudah tidak bisa nahan sakit, dikasih obat apa? Tidur. Jadi kalau untuk bahagia 1 jam, gimana caranya? Tidur. Tapi kita kan tidak mungkin tidur sampai 4 hari gitu kan. Ya. Tidur itu masih ukuran jam. Tadi malam salah satu pangeran Arab itu akhirnya dinyatakan meninggal setelah 20 tahun koma. Bapak Ibu berapa tahun? Dia alami kecelakaan waktu ada di London tahun 2005. Baru tadi malam dinyatakan meninggal. Orang tidur itu hanya hitungan jam. Tapi kalau mau bahagia sehari gimana? Pergilah memancing. Iya. Ini bicara tentang hobi. Ya. Orang mancing itu sering lupa waktu. Berangkat Rabu, pulang Sabtu. Kalau sudah hobi itu kan bahaya. Saya punya teman pendeta, saudara. Saking hobinya mancing sampai satu ketika di hari Minggu dia bicara sama jemaat. Kenapa saudara? Lagi mancing lupa kalimat. Bang Roma berkata, mungkin aplikasinya sekarang bagi kita di zaman modern kalau mau bahagia sehari gimana? Untuk ibu-ibu pergilah shopping. Ya, kalau ibu-ibu sudah shopping, waduh Bapak Ibu, itu saya heran. Ibu-ibu kalau sudah shopping punya kekuatan supranatural. Dari terbit matahari sampai masuknya, mau dari kalau di Surabaya itu dari pasar Atom sampai Tunjungan Plaza sampai Wakil Mall itu dihajar
tiba-tiba ibu-ibu bisa cepat sekali kalau ada di mall, apalagi kalau bapak-bapak sudah berkata, "Mam, all you can buy, no limit." Wih. Itu tiba-tiba ibu-ibunya ku kan terbang tinggi di awan. Betul nggak? Betul nggak bapak-bapak? Ibu-ibu itu ya bisa kuat sekali kalau di mall. Mau berlantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, untuk A, B, C, D, E, kuat semua. Coba bapak-bapak, habis kerja makanya kenapa di mall itu banyak kafe untuk siapa? Bapak-bapak. Betul? Ibu-ibunya gimana? Lanjutkan. Wih. Ya, tapi kalau mau bahagia 1 bulan gimana? Menikah. Kenapa? Karena habis menikah ada masa bulan madu. Semua terasa indah. Dunia serasa milik berdua. Yang lain apa? Kontrak semua. Gak jelas apa-apa ya. Tapi ingat, istilahnya saja bulan madu. Gak ada istilah tahun madu. Bulan madu karena cuma hitungan bulan. Kalau sudah habis bulannya tinggal 5. Bu, tanya, Bu, jawab ini, Bu. Kalau di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada racun. Nah, ibu-ibu maunya di madu atau di racun? Ya, sudah hitungan bulan. Kalau sudah habis bulannya tinggal di madu. Kalau sudah habis madunya tinggal jadi bulan ya. Kalau sudah gitu, tidak lama lagunya Betharia Sonata pasti muncul. Apa? Pulangkan saja. Kalau pelaku itu ya, kalau nyanyi itu penuh perasaan gitu loh. Yang Genset tak ngerti lagu apa. Kalau yang ngerti lagu itu, kelihatan umurnya ya. Dan terus kalau mau bahagia setahun gimana? Jadilah orang kaya. Orang kaya itu ada? Enak Bapak Ibu. Orang kaya itu ya bisa makan apa saja, di mana saja, bahkan siapa saja. Itu orang kaya. Satu ketika saya pergi ke Dubai. Dalam perjalanan ke Israel, kami mampir di Dubai. Nah, Dubai itu punya arti do and buy. Jadi kalau ke Dubai apa? Do and buy. Udah, saya kalau di atas kejauhan. Di Dubai itu saya jalan-jalan. Karena saya sudah sering di mall Dubai itu, ya, saya hafal ada namanya MOT, Mall of Dubai, gede banget. Nah, waktu di sana saya lihat, wih, kok ada pameran? Biasanya di mall utamanya itu pameran barang-barang branded yang hebat, barangnya banyak. Nah, tapi kali ini barangnya cuma satu ya, tapi pengawalnya banyak banget. Nah, saya kepo. Saya datang, saya deketin, kenapa ini ya? Ada barang apa ini ya? Ternyata Bapak Ibu, di situ ada pameran tas termahal di dunia. Tas ibu-ibu mas, nggak mungkin tas orang. Tas termahal di dunia. Anda tahu harganya? Waktu itu harganya 45 miliar. Banyak ini ibu-ibu bawa tas 45 miliar masuk ke pasar ya, terus dicopet. Ya Yesus. Pertanyaan saya,
ada nggak yang beli itu 45 miliar? Siapa? Orang kaya. Loh, di Dubai itu ada satu hotel, ya, kalau Anda tidur di sana, bayarnya 200 juta. Cek, namanya Atlantis Hotel. 200 juta. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta pernah ke sana? Oh, sering. Di resepsionis. Tidur. Bayangin ya, Anda tidur di sana satu malam. Begitu kan mata saya bilang, iya, 2 hari itu di situ, kita bangun kira bisa. Pertanyaan saya ada nggak yang tidur di sana? Banyak bapak itu kadang di full holiday itu full. Siapa yang tidur? Saya pernah makan, ya satu kali makan itu dagingnya cuma 200 gram, itu 39 juta, belum plus. Saya makan kendalanya susah. Enak Pak? Enak. Biasa ini saya kasih iming-iming sama Bapak Ibu ya. Enak. Begitu bayar itu Bapak Ibu. Berjuang melawan darah-darah. Tapi untungnya saya dibayarin orang. Amin. Nggak usah dibayarin, pastinya. Tapi ingat, orang itu berapa tahun sih? Ya? Zaman saya dulu ada sesuatu lagi. Saya kepingin itu kan. Orang kaya, ayo putri. Iya, ini kan saya. Tapi jangan sampai ada yang selingkuh nanti, ya kan? Ada nanti pastinya. Ada yang bacanya Alkitab terus. Jadi dia nanti kita berada di dunia. Dia bisa selingkuh ya Pak ya? Ya udah. Karen Lampard berkata, aku ingin hidup. Waduh, bayangin kalau itu dijawab kalau ada apa? Puisinya Karen Lampard. Kita ketemu ngomong. Itu tinggal tulang. Oh, mama 928. Manusia hidup cuma hitungan tahun 70 atau sampai 80. Tapi sudah, kalau Anda mau bahagia selamanya, gimana caranya? Patah kata-kata, tolonglah orang lain, jadilah berkat bagi orang lain. Maka Anda akan berbahagia bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi Anda akan bahagia selamanya. Amin. Amin. Yang kedua, bicara tentang kemurahan hati, ternyata begini, kemurahan hati itu seperti lingkaran. Katakan bersama-sama, kemurahan hati seperti lingkaran. Lingkaran. Lebih keras, katakan apa? Kemurahan hati itu seperti lingkaran yang nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Coba kita lihat ayat Amsal 11 ayat 17. Baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang murah hati. Orang yang Murah hati. Halo, orang yang Murah hati. murah hati berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Lebih keras, berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dengar baik-baik. Kalau Anda dan saya murah hati, jangan Anda berpikir Anda itu berbuat baik untuk orang lain. Anda nolong orang lain, itu salah. Nanti saya akan tunjukkan di Alkitab bahwa orang yang murah hati itu sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kemurahan hati itu seperti lingkaran. Kalau saya minta tolong, ada seorang bapak bisa bantu saya. Aksi. Oke. Nah, nama siapa?
Yona ya. Tadi ini beda. Iya, iya, semangat gitu. Ya, ya. Sekarang mereka udah menikah kan? Udah ya. Ya, baik. Kalau orang belum menikah itu bukannya beda. Kalau orang belum menikah banyak berkebutuhan kelihatan. Kebetulan saya juga belajar psikologi, jadi saya begitu menyalahkan orang. Ya. Sekarang Pak bisa tolong nggak membuat lingkaran dari tempat ini bawa ke gitu bisa? Membuat lingkaran ini? Apa dalam Manado? Ada kegiatan Manado ini, Pak ya? Iya, kandangnya gitu. Ya, oke. Ya, lingkaran, bentuk lingkaran ya Pak. Terus, nah, gitu ya. Oke, nah terus apa? Oke, ya, oke, ya. Ini sampai jam 12 oke. Sudah bentuk lingkaran ya? Oke, coba lagi Pak. Oh, kalau datang sama pendeta berkatnya berkurang. Maka harus lah, kan? Oke. Nah, 2 kali kan? Oke. Sudah. Ya, supaya nanti suaranya lebih enak. Coba lagi sini. Ya, oke. Mantap Pak. Nah, nanti karena ini 7 kali kok nih gereja. Oke. Ingat ya, kemurahan hati itu seperti apa? Lingkaran. Lingkaran yang kembali kepada diri kita sendiri. Nah, pertanyaan saya ini, pernah Anda berbuat baik sama orang lain, Anda menolong orang lain, Anda berkati orang lain, tapi justru orang itu berbuat yang sebaliknya? Ibarat pepatah, kau kasih air susu di batas air Keras. salah, pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Ingat ya, orang China punya pepatah. Saya mau bahasa Cina bisa ngerti nggak? Boleh. Oh, diterjemahkan ya Pak? Itu bahasa Arab ya? Saya terjemahin ya daripada diterangkan di luar bilang bahwa kalau orang berbuat baik itu harus siap-siap disakiti. Ada bilang amin ya. Pelan. Ini bahasa Indonesia aja susah seperti ini. Coba. Orang yang berbuat baik harus siap-siap disakiti. Jadi kalau Anda tidak pernah disakiti, Buat baik. ya. Coba kalian klik. Sekali lagi Anda main 9. Oke, baca sama-sama 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan? jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai kapan? Jika kita tidak menjadi lemah, Dengan kata lain, kalau kita jadi lemah, tidak menuai. kapan kita jadi lemah? Perhatikan ini ya. Silakan Pak, jalan. Stop. Akibat Anda disakiti, das. Anda ngomong malah dipenduk. Bisa nggak Anda trauma dan berkata, udah, aku udah menolong orang lagi deh, percuma. Aku mau malah Untung. bisa gitu. Aku kan kasih air susu, dikasih. Bisa nggak Anda berhenti berbuat baik? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau Anda berhenti berbuat baik, ingat, yang rugi siapa? Diri sendiri. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini punya semangat. Amin. Amin. Disakiti. Jangan fokus. Disakiti lagi. Disakiti lagi. Jalan terus. 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 Dan akhirnya apa?
pun kalau tak lupa sama ya. Oke. Jadi disitulah kita belajar bahwa yang namanya kemurahan hati itu seperti lingkaran yang nantinya akan kembali kepada diri sendiri. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau Anda pernah pergi ke New York, di New York itu ada yang namanya Rockefeller Center. Ya. Nah, Rockefeller Center ini saudara punya kisah yang menarik. Didirikan oleh seorang yang bernama Rockefeller, seorang yang kaya tetapi tidak bahagia. Orangnya kaya, kalau Anda nanti baca tentang teori konspirasi, maka nama dia akan disebut. Rockefeller ini ternyata sekalipun kaya, tapi apa? Sulit hidup. Kalau Anda baca firman Tuhan itu lengkap komplit. Kalau Anda baca di kitab Khotbah, penyakitnya orang kaya itu apa? Susah tuh. Susah. Jadi kalau Anda Susah tuh. cepat tidur, apalagi kalau Anda tidur waktu di gereja, itu kalau orang Jawa bilang balungan diri, Bapak Ibu ya. Anda bukan orang kaya. Anda tidak ada yang di gereja yang ini tidur. Wow. Saya dulu kalau khotbah kadang jam 8 udah khotbah. Sementara saya khotbah jam 8 pagi ada seorang bapak-bapak di rumah aja. Waktu saya khotbah begini. Semakin saya deketin saya semakin kenceng. Tidak bisa di saat ku tenang semangat. Saya bilang kok bisa ya? Dia bisa tidur begitu dia nyanyi. Saya lihat di sini. Oh segar. Ya, rasanya bendera tamu ya Pak. Coba kalau kepala saya, apalagi, ya maaf nih, BD kan. Haleluya. Oh beda. Wah, bagi Anda yang sudah ikut di gereja, dengar ini. Bapak Ibu tahu nggak bedanya manusia sama monyet? Tahu nggak bedanya manusia sama monyet? Tahu nggak? Yang pertama, manusia tidak punya ekor, punyanya cuma ekor. Monyet punya ekor. Yang kedua, bedanya manusia sama monyet itu dari cara tidurnya. Lihat kalau manusia tidur apa? Kalau monyet hidup, perhatikan dimanapun Anda bekerja. Kalau monyet hidup tidur sambil duduk. Jadi kalau Anda dengar firman Tuhan, tidur sambil duduk, kayak ada yang ngomong, yang di atas jangan tidur. Dia divonis penyakit kanker usus, hidupnya tidak lama lagi. Tapi tiba-tiba ini kisahnya tak bisa search. Dia mengubah pola hidup. Tiba-tiba dia jadi orang yang murah hati, jadi seorang filantropi, tolong banyak orang, berkati banyak orang. Sejarah mencatat dari umur 55 dia ubah pola hidupnya, masih sampai umur berapa? 98 tahun. Dia waktu dia bermurah hati, kemurahan hatinya kembali kepada dirinya sendiri. Amin. 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 Yang ketiga, ternyata kemurahan hati itu menunjukkan identitas diri. Katakan bersama-sama identitas diri. Identitas diri.
Coba dilihat di Lukas 6. Oke, kita lihat. Lukas 6 ayat yang ke-36. Mari baca bersama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Coba bisa baca dengan lebih keras. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ada istilah like butter, murah hati. Terus kalau kita tidak murah hati, kita anak siapa? Halo, Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan kemurahan hati Tuhan, salah satunya Dia berikan matahari bukan cuma untuk orang benar, tapi juga untuk orang berdosa. Benar? Dan kita bisa lihat kemurahan hati Tuhan itu begitu luar biasa. Yes. Kalau Bapak kita murah hati, maka dengan baik-baik kita sebagai anak-anaknya wajib, katakan bersama-sama, wajib memiliki apa? DNA yang sama. Saya ingat anak saya yang pertama beberapa tahun yang lalu, ya, anak saya yang pertama udah 25 sudah. Waktu dia masih kecil, kami masih tinggal di Tuban waktu itu. Dia itu les. Ya namanya anak les itu kan tidak ada yang suka rela kan. Justru banyak alas. Ini lagi itu. Terus gurunya ngajarin dia matematika apa sampai satu ketika gurunya yang ngajarin les ini dibuat tidak bisa ngomong. Bu guru harus percaya sama saya sekarang. Kenapa? Iya, saya kan anaknya pendeta. Gurunya bingung, apa hubungannya pendeta dengan pelajaran matematika? Saya kira, tapi didiemin aja. Sampai satu ketika mau ujian agama, terus gurunya kan ngajar di rumah. Terus anak saya namanya Jennifer. Jennifer, kamu ya nilai 100 agama. Loh kenapa guru? Loh kamu kan anaknya pendeta. Ya benar juga ini. Kalau anak pendeta nilai agama 4 gitu kan, anaknya pendeta, itu anak pendekar ini. Nah, singkat cerita, betul Bapak Ibu. Begitu ujian, puji Tuhan. Saya lihat nilai agama anak saya berapa? 100. Oh cocok. Kenapa? Bapaknya pendeta, anaknya nilai agamanya 100. Nah, kita punya bapak di surga itu murah hati. Nah, terus kalau kita pelit, kita aja. Halo, nggak ada yang ngomong. Saya gini, saya nggak masuk ke materi. Saya mau tanya ke Bapak. Menurut Anda orang pelit itu masuk surga atau masuk neraka? Orang kikir masuk surga atau masuk neraka? Saya tahu, Anda ini serba salah. Anda kalau mau masuk neraka, Anda butuh diri sendiri. Kenapa? Luar biasa. Tapi bila masuk surga, Bapak yang punya surga murah hati, gitu kan? Coba kita lihat ayatnya ya. Tolong di media, kita pilih 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Coba. Menurut Anda orang kikir itu masuk surga atau masuk neraka? Ya, oke kita lihat dulu ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Oke. Yuk. 2. Oh ini perlu dihati rupanya ini. Ini zaman sekarang udah ada pakai begini-begini, Pak. Ada udah pakai Amin. Amin. ya hati gitu loh.
Lu persembahan masih perjuangan terus. Nanti kan persembahannya yang gampang paling murah. Berjuang lu. Persembahan yang kemerdekaan itu. Ada yang terawih kudus. Persembahan yang kemerdekaan itu obat merah kacau buat bapak. Mengobati segala macam. Dua tiga ya, dua tiga. Allah tidak menolong kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Yang pertama orang apa? Yang kedua? Tiga. Zina. Empat. Mancing. Lima. Mencuri. Enam. Mencuri. Yang ketujuh. Orang kikir. Yang ketujuh. Orang kikir. Yang ketujuh. Orang kikir. Bu, yang ketujuh apa bu? Hah? Yang ketujuh apa? Kikir. Hah? Yang kedelapan? Mabuk. Sembilan? Fitnah. 10? Tipu. Apa yang terjadi? Tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. kalau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah dan maksudnya kerajaan siapa? Baik. Gimana? Ternyata saudara ini kalau Anda kikir, Anda satu rombongan sama Anda seringkali bilang, LGBT, ngeri. Kalau Anda kikir sekalipun Anda pria maju, satu grup. Mau tidak saya kasih kebenaran? Amin. Sekalipun tidak enak didengar. Saya tidak didengar kesini lagi dan ada masalah. Bener? Mau saya kasih kebenaran tak? Mau. Mau ada? Mau. Janji ya dari singgung ya. Janji. Ini pendeta dari tadi ngomongnya pedas kok. Kenapa? Ada beberapa golongan orang kikir yang ada di gereja. Golongan yang pertama, mau tahu siapa? Para pemain musik. Kenapa? Pemain musiknya nggak pernah persembahan. Cuma mereka. Kita persembahan dan habis itu dia jalan mereka. Dan mereka lagi bebas. Sengaja begini-begini. Sudah kelihatan masih kerja gitu. Nah, yang kedua. Yang paling mikir itu WR sama singer-singernya itu. Mereka tuh sangat melayani tapi tidak pernah persembahan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberiku yang terbaik, apa yang memberi, berilah tapi waktu persembahan, Tuhan masih masuk. Mau lanjut? Lanjut. Atau kita doakan? Kalangan yang ketiga yang paling tinggi, mereka yang jalanin kantor persembahan itu, hanya jalanin aja. Masukin, agak. Gua 30 tahun di pendeta. Gua udah lihat muka-muka itu kayak apa. Semua. Wih. Cuma ngeliatin doang. Cie. Tadi itu mobilnya bagus, cuma goceng. Yang terakhir, yang paling gigir, pendetanya sih. Bagian pendeta tepuk tangan. Pendeta itu paling pintar ngomong. Persembahan, kagak. Perempuan, kagak. Tuh, saudara. Saya pernah diundang di Kalimantan sini.
ulang tahun gereja ke-60. GPD juga ada respon di mana ya? Enak. Waktu itu malam saudara, banyak sekali orang. Saya khotbah tentang waktu itu hati yang diberi korban. Saya ngomong masalah ini. Tiba-tiba pendetanya, jarang sudah pendeta itu nangis baru setelah dengan khotbah. Begitu luar biasa. Setelah dia nangis-nangis, saya mikir, kenapa nih pendeta nangis-nangis ya? Saya ini. Terus tiba-tiba, ya, waktu itu kan gede banyak banget tuh, di dalam tuh ratusan pendeta. Di rumah pakai tenda gitu. Makasih, atas firman saya tertegur. Karena selama ini saya tidak pernah bersembahan. Tapi dasar pendeta. Saya baru tahu ya, yang melakukan ini bukan cuma saya, tapi teman-teman saya juga. Saya mau tanya, ini jawab menurut firman Tuhan ya. Kalau pemain musiknya kikir, pemujinya kikir, masuk mana? Jawab. Kalau pendetanya kikir masuk, makanya nanti ya, setan itu bisa sakit jantung. Kenapa? Waktu setan jalan di neraka kaget. Ini kan pemain musiknya yang di. Ikutin. Iya. Kenapa di sini? Aku gini. Terus saya tanya lagi. Duh, ini kan BL ini yang disuruh putar-putar kemana? Ngapain juga ada di sini? Kan gak bisa ngerti. Di mana ada pemuji, di situ ada pemusik. Iya. Yang bikin saya lihat shock. Ada saya jalan dia. Ini kan gembalanya di sini. Ngapain juga ada di sini? Gembala yang baik selalu berada di mana domba-dombanya. Aduh, domba. Amin. Amin. Yang murah hati itu keuntungannya sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Saya ini sebenarnya punya contoh di Alkitab. Saya kasih gambarannya, jadi Anda bisa terima PPT saya. Ada seorang di Alkitab. Ini mau saya terusin atau berhenti? Lanjut. Hah? Terus. Coba siapa yang lanjut Anda? Kalau jangan lebih dari 90% saya akan stop. Iya. Jauh ya Bapak Ibu, saya dari saudara ya. Amin. Ya, tak kasih contoh di Alkitab ya. Dan lihat apa yang terjadi. Buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Saya akan baca, perhatikan ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia perhatikan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk ngapain? Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah ahli Allah yang kudus. Baiklah, dikatakan apa? Kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja dan sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila dia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perhatikan. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Stop. Jadi gini, ada seorang perempuan yang tidak pernah kita tahu siapa namanya. Yang kita tahu adalah tempat di mana dia tinggal, yaitu di Sunam. Perempuan ini seorang yang kaya, dan Alkitab berkata dia sering ngajak Elisa
makan. Perhatikan ya, tolong perhatikan ini. Orang diajak makan tujuannya supaya Makan. woi, apa nih? Orang diajak makan supaya kenyang, supaya sehat, bisa melanjutkan perjalanan pelayanan, betul? Dan akhirnya singkat cerita, perempuan ini tahu bahwa Elisa adalah seorang hamba Tuhan dan akhirnya dibuatkan satu kamar untuk Elisa tidur di sana. Itulah yang mengakibatkan saya akhirnya juga punya kamar untuk hamba Tuhan. Ini ayat. Dan singkat cerita, kalau Anda baca di ayat selanjutnya, Elisa ngomong sama Gehazi, ini orang butuh apa ya? Waktu perempuan sulung ini dipanggil, saya tidak bacakan ya, saya ngomong aja, Bapak Ibu nanti bisa baca juga di ayat-ayat di rumah. Kamu ini butuh apa? Oh, aku hidup dengan aman. Tapi Gehazi ngomong begini, bos, ini perempuan tidak punya anak. Bayangin, dia seorang yang sangat kaya, tapi tidak punya generasi penerus, tidak punya anak. Oke, singkat cerita, Elisa ngomong gini, tahun depan kamu akan punya anak. Lihat apa yang terjadi, saudara. Singkat cerita, tahun depannya perempuan ini punya Anak. anak. Yes. Kenapa dia bisa punya anak? Karena Karena dia menunjukkan apa? baik. Kemurahan hatinya kepada Elisa. Dia ngajak Elisa makan, dia ngasih Elisa tempat untuk apa? Tidur. Untuk beristirahat. Dan bukan cuma itu, suatu ketika anaknya mati. Dan singkat cerita, perempuan ini datang kepada Elisa. Dan apa yang terjadi? Anaknya yang mati dibangkitkan. Yes. Lihat, orang yang murah hati itu selalu aja terima mujizat. Dan yang ketiga, nah ini, satu ketika, dilihat di 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Oke, 2 Raja-Raja 8 ayat pertama, waktu itu terjadi musim yang namanya kelaparan. Perhatikan ini. Alkitab berkata, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya apa? Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja pada menetap sebagai pendatang, sebab apa? Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini selama ada masa kelaparan selama 7 tahun. Perempuan ini disuruh apa? Mengungsi, pergi, diluputkan dari apa? Kelaparan. Ingat tadi saya ngomong apa? Dia ngajak makan supaya Elisa tidak sampai Jalan layan. sehingga waktu terjadi kelaparan dia juga Diluputkan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Amin. 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 Dan bukan cuma itu. Satu ketika setelah kembali dari masa 7 tahun, apa yang terjadi? Coba baca ayat selanjutnya. Dan sesudah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Terus dikatakan apa? Kalimat selanjutnya, yuk klik. Sedang banyak ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anaknya yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu Gehazi berkata apa? Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Apa yang terjadi? Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan apa? Pulangkanlah. Apa pesannya? Pulangkanlah segala miliknya dan
itu sampai sekarang. Amin. Apa yang terjadi? Apa yang hilang dikembalikan. Amin. Apa? Satu perempuan ini menunjukkan apa? Kemurahan. Kemurahan. Saya akan tutup khotbah ini dengan pengalaman pribadi ya. Karena kalau firman tanpa pengalaman cuman Teori. teori. Ya, Bapak Ibu, ini terjadi awal-awal saya pindah ke Surabaya. Di Tuban semuanya itu murah. Apalagi waktu itu saya tinggal sama mertua. Jadi murah sih. Makanya katanya untuk hidup bahagia itu Anda harus punya hidup yang berserah. Wes. Berserah kepada mertua sudah maksudnya. Ya pernah gue bayar air, bayar listrik. Ya kita dari Tuban kita pindah ke Surabaya tahun 2008. Di Surabaya semuanya mahal. Sampai suatu ketika saya punya 3 anak, waktu itu masih kecil-kecil. Di sekolah yang sama, tiba-tiba anak yang paling kecil pulang. Dia bawa amplop. Pak, aku bawa amplop dari guru. Tidak ada lalu yang dapat amplop ini di kelasku cuma aku. Pikir amplop apa? Ternyata waktu dibuka amplop isinya apa? Tagihan bayar uang sekolah. Ya kenapa yang lain yang dapat? Semua auto debit. Oh. Cuma kita tahu ya, masalah karena tidak ada hepeng. No hepeng. Si. Saya diem aja. Kalau yang kedua pulang, ngomongnya kurang lebih sama. Dan pergi. Dan bayar uang sekolah. Terus anak yang pertama juga kata, Pak, sama. Tak bayar uang sekolah. Saya itu sudah waktu itu saya doa, saya nangis Tuhan. Sebelum saya pindah ke Surabaya, hidup saya itu lebih dari cukup. Tapi ngapain saya pindah ke Surabaya dan ngalamin ini ngapain? Saya berdoa. Tiba-tiba ada waktu itu zamannya SMS. Bang SMS. Ada SMS masuk. Ternyata ada seorang hamba Tuhan dari Mojokerto. Shalom Pak, bagaimana kabarnya? Kan dia tanya, dijawabin, tentu baik-baik. Lu ngapain tanya? Lu tanya, jawab sendiri. Terus di SMS itu dia cerita bahwa dia punya 4 orang anak dan 4-4-nya belum bayar uang sekolah. Tolong jawab saya, jujur. Kalau Anda jadi saya, apa yang kau lakukan? Hah? Sama bro. Apa yang kau lakukan? Sebagian yang terkata, Pak saya balas SMS, Shalom. Kabar saya baik-baik. Untuk urusan anak, urusan sendiri-sendiri. Lu punya anak, kagak ngomong, begitu aja. Masalah lu ngomong, siapa suruh punya anak, Pak? Saya tanya, bisa tak saya jawab begitu? Bisa. Tapi saya belajar Tuhan, ajarin saya ini harus jawab apa. Waktu itu uang saya cuma tinggal 1 juta. Tiba-tiba ada suara bilang ini, kamu tolong dia. Maksudnya Tuhan, transfer. Waktu itu belum ada yang banking apa belum ada, saya transfer ke dia, saya kasih buktinya. Ternyata gercep.
langsung dibalas secepat kilat. Terima kasih Pak, Bapak hamba Tuhan yang peka akan suami. Kenapa saya tolong? Jadi peka, karena tadi tolong pokok saudara. Wah, sehingga cerita sejak hari itu ya, dari tahun 2008 sampai sekarang, saya masih tiap bulan kasih orang itu. Saya nggak ngerti orangnya masih hidup atau udah mati. Saya kasih tiap bulan. Orang yang berhati apa? Berbuat baik. Berbuat baik pada siapa? Diri sendiri. Tak lama. Saya pakai lagi. Pada seorang ibu. Siapa Pak? Ini ya. Anaknya Bapak berapa? 3. Sekolah di mana? Oh di sini. Luang sekolahnya berapa? Sudah ada apa sih Pak? Udah saya tanya aja Pak. Oh iya, sekian. Oh iya Pak, tadi waktu Bapak khotbah Tuhan bilang saya suruh kasih uang sekolahnya anak Bapak selama setahun. Hah? Bener apa sih? Ini Pak, karena saya pendeta sudah banyak di PHP. Jadi saya ini, Bapak Ibu, nanti sore saya akan bicara. Yes. Iman Thomas Nah, dalam kehidupan. Apa itu iman Thomas dalam kehidupan? Nanti sore kemudian. yes. Nah, kalau sama Tuhan itu Anda harus punya iman yang sejati, tapi kalau sama manusia harus punya iman Thomas. Apa itu? Nanti kita kasih tahu. Ya. Jadi saya bilang kayak gitu. Benar nggak? Iya, langsung Bapak Ibu di transfer selama 1 tahun untuk 3 anak saya. Luar biasa. Dan bilang kan, saya ini bersaksi, ya. Saya belajar taruh belas kasihan, berbuat baik, bermurah hati kepada pendidikan 4 orang anak ini. Yang saya tak tahu sampai sekarang di mana dia. Minggu lalu, saudara, anak kami yang ketiga sudah lulus dari kuliahnya di Singapura. Haleluya. 3 anak kami lulus kuliah di Singapura. Bukan pakai beasiswa. Kami bayar secara normal dan Tuhan selalu mencukupkan. Haleluya. Amin. Kita malam paling dapat.